Selamat pagi, selamat jumpa pada pagi hari ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan dengarkan renungan pagi. Tapi sebelum renungan pagi kita dengar, kita ikuti pujian dan penyembahan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung di dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Kita berdoa untuk renungan. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena pagi hari ini kami boleh ada. Kau memelihara kami sepanjang malam, dan kami ada pada pagi hari ini. Memulai aktivitas kami akan mendengarkan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menolong kami semua, biar kami bersuka cita di pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya punya renungan diberikan tema tubuh Kristus adalah pelayan. Tubuh Kristus, kita sudah mendengar dari
ibadah-ibadah, renungan-renungan tentang tubuh Kristus adalah setiap pribadi anak Tuhan harus berfungsi. Semua kita sudah mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat, dan kita sudah masuk dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan, tubuh Kristus, dan semua anak-anak Tuhan harus berfungsi di dalam gereja Tuhan. Jadi tubuh Kristus pelayan, kemudian tidak ada satu bagian dari tubuh itu yang tidak ada satu bagian dari tubuh yang melakukan semua fungsi daripada tubuh. Masing-masing tubuh, kalau kita tidak bicara tentang kepala adalah Kristus, tetapi tubuh ada tangan, ada kaki, di dalam tubuh kita ada organ-organ yang penting, ada jantung, ada paru-paru, ada hati, dan bermacam-macam organ yang ada dalam tubuh kita. Semua harus berfungsi. Nah, ayat yang diberikan adalah 1 Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, supaya jangan terjadi perpecahan. Ya, kalau kita ikuti berita-berita di dunia, ada tubuh yang terpisah. Tangan ditemukan di mana, kaki ditemukan di mana. Apa itu istilahnya, mutilasi, apa-apa itu. Nah, berarti tubuh itu sudah tidak berfungsi lagi. Tubuh itu sudah mati, tidak ada kehidupan lagi. Sedangkan gereja Tuhan harus bertumbuh, hidup dan bertumbuh. Nah, semua fungsi harus semua anggota tubuh harus berfungsi, harus ada melakukan tugas-tugas yang kalau kita membaca seluruh pasal 12 di 1 Korintus, bahwa masing-masing anak Tuhan, masing-masing orang percaya telah diberikan talenta, tugas untuk melakukannya. Seperti misalnya dalam tubuh kita tangan, fungsi tangan apa, fungsi kaki apa, fungsi jantung, semua harus bekerja. Kalau salah satu tidak bekerja, maka tidak ada kehidupan. Semua akan rusak. Itulah perpecahan. Jadi, tidak ada perpecahan, jadi ada persatuan. Ada kesatuan bekerja. Kalau saya ikuti misalnya ibadah, semua berjalan serasi. Yang memimpin pujian, yang singers, musik, mereka semua harus berfungsi. Kalau satu misalnya ibadah, musik jalan, tapi yang memimpin pujian tidak ada, tidak akan jalan. Jadi semua harus bekerja sama. Musik harus memainkan musik, supaya penyanyi bisa menyanyikan, dan seluruh jemaat bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam waktu bersama-sama. Ada kesatuan, ada kerjasama, ada saling menolong, ada saling membantu. Contoh, perut kita lapar, berarti perlu makanan. Semua kaki harus berjalan ke tempat, dan tangan harus bekerja mengambil makanan, dan membawa makanan itu di mulut. Baru itulah makanan masuk dalam tubuh, dan makanan itu akan berfungsi membuat tubuh kita sehat, kuat. Jadi ada kerjasama, saling membantu, saling menolong. Tidak ada satu orang yang kerjakan untuk semuanya. Untuk membangun gereja menjadi sempurna, semua harus bekerja bersama-sama. Semua yang telah diberikan anugerah oleh Tuhan karunia untuk melakukan sesuatu, lakukanlah itu dalam pertolongan Tuhan. Tuhan katakan bukan dengan kuat dan gagah manusia, tetapi oleh Roh Tuhan yang akan menolong kita untuk bekerja bersama-sama. Disatukan satu roh kita, satu tujuan, yaitu membangun gereja, supaya gereja bertumbuh dan gereja menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Masing-masing kita, tidak ada yang tidak berfungsi.
semua harus melakukan tugasnya. Karena kita semua adalah pelayan Tuhan. Semua kita setelah menjadi anak Tuhan, telah dipanggil ke dalam persekutuan dengan Tuhan, maka semua akan melayani. Apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Kita sebagai pelayan-pelayan melakukan tugas kita untuk membangun gereja Tuhan menjadi sempurna. Tubuh Tuhan berfungsi dengan sempurna kalau semua bekerja bersama-sama. Kalau hanya satu yang bekerja, tak akan terlaksana semuanya. Sebab itu semua anak Tuhan, kita harus terlibat dalam pelayanan apapun yang bisa kita lakukan, yang sudah dipercayakan. Kalaupun kita belum dipercayakan, ada saja sesuatu yang bisa kita kerja. Kita melihat yang perlu dibantu, kita bantu. Yang perlu ditolong, kita tolong. Yang perlu ditopang, kita topang. Ada kesatuan, ada persatuan, bukan perpecahan, bukan masing-masing mau jalan sendiri, tetapi semua bersama-sama sehingga gereja Tuhan akan bertumbuh dengan sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagi gerejanya, yaitu bagi kita seluruh anak-anak Tuhan yang berfungsi, kita semua terlibat dalam satu tubuh atau saya katakan dalam satu gereja yang sedang bertumbuh menjadi gereja yang sempurna. Jangan ada yang ketinggalan. Kalau kita tidak mau terlibat, kalau kita tidak mau berfungsi, kita akan ketinggalan. Tapi kalau kita terlibat dalam seluruh pelayanan, maka kita sama-sama bertumbuh, sama-sama sehati dalam persatuan, membangun gereja Tuhan, membangun kerohanian kita untuk bertumbuh bersama-sama menjadi gereja yang sempurna, tubuh yang berfungsi segala anggotanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong kita, Roh Kudus Tuhan berikan untuk membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita semua, sehingga kita anak-anak Tuhan berfungsi di dalam tubuh gereja Tuhan. Puji Tuhan, kita banyak kekurangan, tetapi kekurangan kita akan dibantu oleh orang lain. Orang lain yang kekurangan kita bisa bantu, saling membantu, saling menolong, saling membutuhkan. Karena semua anggota tubuh dibutuhkan. Tidak ada satu yang tidak dibutuhkan. Tangan dibutuhkan, kaki dibutuhkan, jantung dibutuhkan, paru-paru dibutuhkan, hati dibutuhkan. Semua dibutuhkan untuk bertumbuhnya. Semua jemaat, semua anak Tuhan. Tidak ada yang tidak berfungsi. Mari kita mendorong hati kita supaya Tuhan Allah Roh Kudus boleh menolong kita. Kita terlibat dalam gereja yang sedang bertumbuh. Kita terlibat dalam setiap pelayanan. Pelayanan apapun kita mau terlibat di dalamnya. Sehingga akan ada satu kesatuan. Ada persatuan, bukan perpecahan. Untuk membangun gereja Tuhan. Tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Menjadi gereja yang sempurna. Yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Tuhan menolong kita semua. Terima kasih. Haleluya. Kiranya renungan pagi hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus berfungsi. Kita harus mengambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan apapun. Pelayanan kecil, pelayanan besar. Sama-sama melayani. Haleluya, puji Tuhan. Renungan pagi hari ini mendorong kita untuk mau terlibat dalam pelayanan. Ya, mungkin seseorang berkata nggak ada apa-apa. Tetapi mari kita ikut apa saja yang bisa kita lakukan. Lakukanlah apakah doa, apakah saling membantu dalam pekerjaan, mengatur sesuatu, memberi sesuatu, apapun mari kita libatkan diri. Sehingga kita berfungsi sebagai
tubuh Kristus sebagai pelayan-pelayan. Karena kita dikatakan tubuh Kristus adalah pelayan dan tidak ada satu bagian yang melakukan semuanya. Itu tema yang diberikan kepada saya dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita ingat bahwa kita adalah tubuh Kristus setelah kita percaya kepada Tuhan dan kita adalah pelayan yang harus mengambil bagian, terlibat dalam kegiatan pekerjaan Tuhan, membangun gereja Tuhan menjadi gereja yang sempurna. Mari kita bekerja bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah tubuh Kristus, anggota kerajaan Allah, anggota jemaat yang harus berfungsi sebagai pelayan, melayani dalam bidang apapun, melayani dalam hal apapun, hal besar atau hal kecil sekalipun. Tolong kami supaya kami didorong untuk giat melakukan sesuatu, bersatu dalam persatuan untuk membangun gerejamu di akhir zaman ini menjadi gereja yang semakin sempurna sesuai dengan rencanamu Tuhan. Tolong kami, kemampuan kami tidak seberapa, tapi kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan roh, memberikan kami kemampuan. Segala perkara kami mampu melakukan karena Engkau yang bekerja di dalam kami. Itulah doa syukur kami pagi hari ini dan apapun kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami minta pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh kuat terus melakukan tugas kami sepanjang hari ini, sampai sore hari kami pulang dengan keberhasilan, kemenangan, dengan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam sorga, inilah doa kami pagi hari yang penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Yesus